Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Sehat semua? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Alhamdulillah. Semangat. Semangat. Nah, sebelum kita memulai belajar, terlebih dulu kita berdoa. Yang biasa kita selama ini. Untuk mimpin doa, silakan salah satu murid untuk maju ke depan. Silakan. Mari teman-teman kita berangkat. Aldi Satria, Saya Pak. Anissa Dara, Saya Pak. Akila, Saya Pak. Dapa, Saya Pak. Hipi Ariska, Saya. ya. Miss Dianti, Saya Pak. Puspita Sari, Saya Pak. Raisi, Saya Pak. ya. Raya Dewi Oktavia, Saya Pak. ya. Ropel Nopansa, Saya Pak. Selvi Mayani, Saya Pak. ya. Sophie Anji Karina, Saya Pak. Lendra, Saya Pak. ya. Berarti kita hari ini hadir semua ya. Kita hari ini belajar tema 2. Tema 2 yaitu mengenai bermain di lingkungan kita. Ngerti anak-anak? Nah, bermain itu mengenai kita mengenai benda padat dan benda cair. Nah, sebelum Pak jelaskan, nanti kita sama-sama menonton video dalam pembelajaran ini. Paham anak-anak? Oke, sekarang kita mulai. Nah, saya perhatikan anak-anak ya. Kita sama-sama Di video kita kali ini kita akan lihat, membahas mendengar, memperhatikan depan. sifat benda. Nah, apa itu wujud dan sifat benda? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya bersama-sama. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita sering menjumpai benda-benda tersebut. Ada pensil, kursi, air, tas, buku, balon, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda dengan benda lainnya. Bentuk benda juga beraneka ragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda padat,
benda cair, dan benda gas. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Nah, teman-teman coba amatilah gambar di bawah ini. Nah, di sini ada suatu gambar yaitu pensil dan kursi. Pensil, jika kita pegang, apakah bentuknya berubah-ubah? Tidak, betul sekali. Bentuknya tetap pensil. Begitupun dengan kursi. Apakah kamu bisa memegangnya? Ya, betul sekali. Kita bisa memegang kursi. Kemudian, jika kita pindahkan, apakah kursinya bisa berubah? Betul sekali. Tidak. Berarti bentuknya tetap. Lalu, jika pensil dan kursi kita pindahkan, apakah ukurannya berubah? Tidak. Betul sekali. Ukurannya tetap. Karena pensil dan kursi merupakan benda padat. Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Selain pensil dan kursi, ada juga kelereng, batu, tas, buku, lemari. Nah, itu semua merupakan benda padat. Wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar air. Nah, semua makhluk membutuhkan air untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci piring, ataupun mencuci baju, dan lain sebagainya. Air merupakan benda cair. Sifat benda cair memiliki sifat yang berbeda dengan benda padat. Jika air dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Lalu, jika kita tuangkan air ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Hal ini karena sifat dari benda cair, yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Walaupun telah dipindahkan, jumlah atau ukuran benda cair akan selalu tetap. Dan wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada suatu balon. Apa yang terjadi ketika kita meniup balon? Apakah yang menyebabkan balon yang tadinya mengempes bisa mengembang? Ya, karena balon berisi udara, sehingga ia bisa mengembang. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Ya, betul sekali. Udara wujudnya gas. Gas yang ada di dalam balon berbentuk balon. Berarti sifat dari benda gas yaitu bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya atau bentuknya berubah sesuai tempatnya. Sifat benda selanjutnya yaitu menempati ruang. Contohnya ruang kelas, ruang kamar. Karena semua tempat dipenuhi oleh gas. Setelah pembahasan video kita kali ini yaitu tentang wujud dan sifat benda. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut ke video yang kedua. Nanti Pak jelaskan nanti setelah kita melihat dan menonton video ini ya. Kita lanjut ke video yang kedua. Nah, kita perhatikan ya ini. Hari ini kita akan Jangan ikut, kaki depan. dengan benda yang nyata di sekitar kita. Jika di gambar ada 4 kantong yang masing-masing berisi dengan 3 buah. 4 berarti 4 kantong plastik dan 3 berarti 3 buah benda di dalam kantong plastik. Nah, ayo kita juga bersama
Bagaimana anak-anak? Paham? Paham. Sekarang tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Nah, sekarang dari kedua video tadi akan jelaskan sedikit mengenai benda padat, benda cair. Ngerti ya anak-anak? Nah, di sini ada yang namanya kelereng. Ada yang namanya teh. Nah, ini semuanya termasuk benda apa? Benda padat. Paham anak-anak? Termasuk yang di depan anak-anak itu termasuk benda apa? Ada buku, meja, kursi itu sejenis benda apa? Nah, benda padat ini tidak berubah bentuk. Walaupun kita tempatkan di mana saja. Lain dengan benda cair. Kalau ini apa ini? Anak? Di dalam apa nih? Air. Ini apa ini? Nah, ini termasuk benda cair. Nah, apabila ini air ya, Pak masukkan di dalam gelas. Ini tadi jenis benda kelereng tadi. Ini jenis benda Pak padat. Nah, apabila Pak masukkan di dalam gelas ini, apakah kelereng ini berubah bentuk? Tidak. Karena benda padat itu walaupun kita masukkan di dalam air, di dalam minyak, atau yang jenis sirup, yang namanya jenis zat cair, benda padat itu tidak berubah. Tidak berubah bentuk. Paham? Sekarang mengenai benda cair. Zat cair ya, zat cair. Nah, apabila kalau zat cair berbeda dengan benda padat tadi. Contoh seperti ini. Ini air. Di dalam botol aqua, dia bentuknya seperti ini anak-anak ya. Nah, apabila Bapak masukkan di dalam gelas, nah seperti ini, tentu dia baru berubah bentuk sesuai dengan tempat. Kalau zat cair tadi, kita masuk dalam gelas, dia berubah bentuk seperti gelas. Nah, apabila Pak masukkan lagi di dalam botol aqua kecil, nah seperti ini anak-anak ya, botol aqua kecil. Nah, dia berbentuk seperti aqua ini. Itu mengenai benda cair. Paham anak-anak? Itu Rizky kenapa semangat Rizky? Oke? Nah, paham kan? Beda benda cair dan benda apa? Padat. Pena. Ini contoh benda apa pena? Padat. Buku. Benda padat anak-anak? Pen. Itu ini penjumlahan dan perkalian. Paham? Nah, ini benda padat ya. Kantong benda padat? Kelereng benda padat? Ini Pak masukkan satu kantong ini jumlah. Nah, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini ada 3 kantong plastik yang berisi satu kantong. Berapa isi kelerengnya satu kantong? 3. Nah, betul, ini kali 3.
Betul? Nah, berarti dalam satu kantong ini berisi 3 kelele. Nah, kantung kedua 3, kantung ketiga 3. Ini kalau sistem perkalian berarti 3 dikali 3. Karena 3 kantong, di dalam kantong ini berisi 3 kelele. Berarti 3 dikali 3. Hasilnya 9. Nah, kalau kembali ke jumlahan berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. Paham anak? 3 dalam satu ini kan 3 kantong. Dalam satu kantong berisi 3 kelele. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya tetap 9. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Gabung. Nah, silakan bentuk kelompok gabung. Silakan bentuk kelompok. Ini satu kelompok, 3 kelompok. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok, yaitu satu kelompok. Silakan gabung. Ya, 4 ada 5. Jadi 3 kelompok. Ini loh, ini. Nah, sekarang Pak akan membagikan LKPD, lembar kerja. Nanti diberi kelompok. Ya. Ini kelompok. Nah, ini kelompok 1. Laki-laki, ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, ini lembar kerja. Silakan gabung. Gabung sini, gabung. Nah, nanti diberi nama anak-anak ya. Kelompok 1 namanya siapa-siapa, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, silakan kerjakan. Satu, kelompok 2, di atas. Nah, kelompok 2, nama di bawah tuh bikin nama. Nah, di sini tulis kelompok. Nah, kelompok 3 namanya di sini jadi di atas nama. Jangan ribut, silakan. Jangan terburu-buru. Yang penting hasilnya betul. Nah, silakan kerja anak. Sampai dia nih. Mungkin dulu. Yang ribut ya, silakan kerjakan. Yang soalnya belum mengerti, silakan bertanya anak-anak ya. Ya. Apa? Halo, yang ini aku isi ya. Sampai nomor 4. Silakan ini isi. Ya. Halo. Nah. Jangan terlihat jadi habis.
Dah, silakan kompromi dengan kawan-kawan. Duduk anak-anak jangan ribut ya. Silakan bekerja kelompok, silakan tenang. Jangan ribut. Silakan nah. Itu ada di buku tema ada kan anak ya. Bekerja sama dengan kawan satu kelompok. Yang soal nomor 3 itu lele itu berbentuk lele itu. Lele. Selesai anak? Selesai. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Selesai belum? Belum. Ya, kita tunggu dulu kelompok 3 ya. Kelompok 1 selesai, kelompok 2 selesai. Tinggal kelompok 3. Ya, oke, silakan kelompok untuk presentasi ke depan. Hasil dari kerja kelompok tadi. Nah, kelompok 1, silakan maju ke depan kelompok 1. Nanti satu orang yang membacakan. Nah, ya. Yang membacakan di tengah anak ya. Nah, didampingi yang membacakan di tengah. Nah, that's it. Sini, biar Pak Mark ini. Nah, gitu. Yang lain silakan dengarkan yang ada. Dia nak kincang. Yuk. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Soal jawaban pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Besar suara. Menyerupai gelas. Ya, terus yang kedua. 2. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Menyerupai botol. Ya. 3. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Menyerupai mangkuk. 4. Apa saja yang bentuknya sama dengan air? Sirup, kecap, dan minyak. Iya, terus. Soal yang kedua. Soal yang kedua. 2. Muatan pembelajaran matematika soal. Perhatikan contoh berikut. 5 dikali 5
Jadi dalam satu kantong ada isi berapa kain dalam satu kantong? 5. Ya, terus lanjut ke yang dua. 4 dikali 3 sama dengan 12. 3 dikali 6 sama dengan 18. Dan soal yang keempat, Denny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantongnya berisi 7 kelereng. A. Kelereng matematikanya adalah 4 kali 7. B. Tentukan hasilnya adalah 28. Jangan tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Ya. Terima kasih pada kelompok 1. Sekarang silakan dulu kelompok 1. Kelompok 2 silakan maju kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Yang bacakan di tengah-tengah. Nah, betul ya. Silakan. Kuat-kuat suara anak-anak, kuat-kuat suara. Bacakan soal nanti. Terus. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia soal. Jawaban pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Menyerupai gelas. Ya. Terus. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Menyerupai botol. Nanti ke depan, nanti ke 3. anak. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Pelan-pelan anak-anak ya, ada satu cepat bacanya nih. Berbentuk mangkok. 4. Apa saja benda yang dengan air? Sirup, oli, kecap. 2. Muatan pembelajaran matematika soal perhatikan contoh berikut. Ya. 1. 5 dikali 5 sama dengan 25. Soal 2. Terus. 2. 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena dalam satu kotak itu berisi 4 cangkir. Nah, terus lanjut. 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. 4. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4. Terus, ketiga, terus. Setiap kantongnya berisi 7 kelereng. Ya. A. Kalimat matematika. Matematikanya adalah 4 dikali 7. B. Tentukan. Tentukan hasilnya adalah 28. 20 adalah. Ya, tepuk tangan anak-anak. Untuk kelompok 2. Sekarang jalan dulu. Nah, ganti terakhir kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Yang membacakan posisi di tengah. Ya, terus. Nah, yang kiri. Nah, ya. Dia benar ya, yang diam. Jangan dengarkan hasil dari kelompok 3. Percakapan di atas. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Tetap tidak berubah. 2. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Air akan berubah menjadi seperti botol. 3. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Air akan berubah menjadi mangkok. 4. Apa saja benda yang bentuknya sama dengan air? Minyak, sirup, oli, kecap. 2. Muatan pembelajaran matematika soal perhatikan contoh berikut. 5 kali 5 sama dengan 25. 2. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kenapa dikali 4? Karena dalam
satu wadah berisi berapa gelas itu? 4. Iya, tuh terus lanjut. 3. 3. 3 kali 6 sama dengan 18. 4. Beni membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantongnya berisi 7 kelereng. 4 kali 7 28. A. Kalimat matematikanya adalah 4 kali 7. B. Tentukan hasilnya adalah hasil 28. Gimana dapat 28? 4 Ya, dari mana dapat 28? 4? kali 4. Nah, ya tuh. Nah, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dulu. Nah, sekarang silakan nih, LKPJ tadi. Jadi tempat kerja deh. Nah, silakan dikumpul. Nah, untuk Pak Nila. Nah, sekarang kerja kelompok sudah, kembali ke semula tempat duduk asal tadi. Silakan. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan ribut. Nah, tetap rapi. Nah, dari hasil kerja kelompok tadi, anak-anak ya, ini Bapak akan memberikan soal lagi. Ini soal untuk orang atau persiswa untuk kalian kerjakan. Paham? Masih seputar tentang tema bermain di lingkungan kita tadi, mengenai benda padat, benda cair, tentang perkalian tadi, penjumlahan tadi. Paham anak-anak ya? Nah, ini soal bagikan. Nah, ini nanti diberi nama masing-masing sesuai dengan nama. Nah, saya ini untuk perorangan. Ya. Oke. Iya, nama tulis di atas sudut. Sehat? Alhamdulillah. Nah, silakan kerjakan. Silakan kerjakan ini. Jangan ribut ya, jangan ribut. Jangan, tidak boleh secontohan dengan kawan. Harus kerja sendiri-sendiri. Tadi sudah belajar kelompok. Silakan kerja. Baik. Silakan kerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri anak-anak ya. Tidak boleh secontohan. Lain dengan yang tadi. Tadi namanya kerja kelompok yang tadi. Jangan contoh ya, tidak boleh contohan. Kerjakan sendiri-sendiri. Kalau belum paham, tidak mengerti soal, silakan tanyakan. Tapi soal bukan jawaban.
Karin, kenapa Karin senyum-senyum? Silakan tuangkan pikiran hasil dari kerja kelompok tadi. Nah, ini. Selesai belum anak? Ya, yang belum silakan, yang selesai nunggu yang belum. Raisi, Akila, sudah Akila? Selesai. Dapa, besar bang? Tetap semangat. Nah. Ya, sekarang kumpul. Letakkan di atas meja dari sudut. Nah, nanti kok yang ambil. Nah. Ya. Sudah, Ren? Sudah. Cara mudah, sudah. Selesai. Selesai ya. Selesai. Selesai. Nah. Selesai. Nah. Dapat duduk Pak. Jangan biasakan belajar sambil berdiri. Nah. Oh, tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan dari selesai ngerjakan soal tadi, kelompok, perorangan, ada yang tanyakan dari permasalahan benda padat, benda cair? Akila, apa yang menurut pendapat Akila mengenai benda padat? Silakan. Yang Akila kata mengenai benda padat. Ya, terus? Botol dimasukkan ke gelas akan menyerupai gelas. Air. Ya.
Terus kira apa mulai? Air. Jika gelas dimasukkan Air. jika air Ya, dimasukkan dimasukkan ke gelas akan menyerupai. akan menyerupai gelas. Ya. Itu mengenai benda cair tadi. Mengenai benda cair tadi. Apabila kita air dimasuk ke dalam gelas akan menyerupai gelas. Kita masukkan ke tempat lain lagi. Misalnya masukkan ke Raisi apa? Air. Tadi Akila masukkan di tempat gelas. Sekarang Raisi masukkan di mana? Ya, mangkok. Terus jelas ya? Air dimasukkan ke dalam mangkok akan berubah bentuknya seperti. Nah, air kata Raisi tadi air dimasukkan ke dalam mangkok bentuknya akan seperti Nah, sekarang mengenai benda padat. Yang Pak benar. Contohnya kelereng tadi. Nah, silakan. Kelereng. Jika air dimasukkan Kelereng. Dimasukkan dalam. Nah, jika kelereng dimasukkan ke dalam gelas dia tidak akan berubah. Nah, jika kelereng dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, bentuknya tidak berubah. Nah, jika air benda padat, kelereng contohnya, dimasukkan ke dalam minyak, jelaskan, silakan. Berubah, kelereng, silakan. Jika kelereng Ya. dimasukkan ke minyak Bentuknya kan berubah. tidak berubah. Ragu-ragu rupanya dia ya. Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Apapun pendapat kalian silakan kemukakan. Betul, salah, tidak jadi masalah. Yang penting apa pendapat kalian silakan kemukakan. Oke? Tetap semangat anak-anak. Senyum. Terus, apa lagi? Contoh. Silakan. Aldi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ropel? Cuma giling-giling pel. Nah, sekarang kita untuk selanjutnya nanti ada tugas PR untuk di rumah. Kamu kerjakan di rumah ya. PR. Dari hasil belajar kita hari ini masih mengenai tentang bermain di lingkungan. Masih bahas di bermain di lingkungan. Itu ada di halaman 35 sampai 37. Itu silakan kamu baca buku di rumah, silakan kamu kerjakan. Itu ada 10 soal. 10 soal. Ya. Oke anak-anak ya. Jadi itulah kesimpulan kita belajar hari ini. PR sudah dapat jelaskan tadi. Tinggal buka di buku. Itu ada 10 soal. Oke? Nah. Tepuk semangat. Terus tepuk salam merdeka. Satu dan ingat kan? Satu jari kiri, 3 bunga
tutup dengan doa. Nah, silakan maju. Yang akan memimpin doa. Nah, balik tadi dua balik nih. Apa? Teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Buku disimpan, ya. Sesuai dengan bacaan, ulang. Buku disimpan, buku disimpan dulu di bawah meja. Buku disimpan, ya. Ya. Silakan, ulang. Nah, ada. Silakan. Ya, tadi pelajaran anak ya. Jangan lupa PR-nya tadi. Lupa PR-nya. Silakan. Jangan lupa PR-nya ya. PR jangan lupa. Nah, lepas. Oke ya. Tadi ya.